Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu lagi dengan Pak Fajrin Maulana dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 4 semester 1. Mengawali pertemuan hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah supaya kegiatan pembelajaran kita hari ini dapat berjalan lancar dan kita semua dapat mengambil manfaatnya. Mari anak-anak kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi dengan judul beriman kepada Rasul Allah. Pak Fajrin ulangi, beriman kepada Rasul Allah. Tujuan pembelajaran kita hari ini antara lain sebagai berikut. Setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu: 1. Menjelaskan makna beriman kepada Rasul Allah. Yang kedua, menyebutkan fungsi beriman kepada Rasul Allah. Yang kedua, menjelaskan pengertian Rasul Allah. Yang keempat, menyebutkan nama-nama 25 Rasul Allah. Yang kelima, menyebutkan nama-nama Rasul Ulul Azmi. Anak-anak, seperti biasa, sebelum kita melanjutkan materi pelajaran kita, terlebih dahulu Pak Fajrin ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada anak-anak untuk merangsang rasa ingin tahu anak-anak supaya anak-anak lebih fokus dalam mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam ini. Silakan disimak. Yang pertama, apa itu Rasul Allah? Apa itu Rasul Allah? Siapa di antara anak-anak yang tahu apa itu Rasul Allah? Yang kedua, apa itu iman kepada Rasul Allah? Apa itu iman kepada Rasul Allah? Siapa di antara anak-anak sekalian yang tahu iman kepada Rasul Allah itu apa artinya? Yang ketiga, apa itu Rasul Ulul Azmi? Ulul Azmi itu artinya apa? Dan siapa saja Rasul yang termasuk golongan Ulul Azmi? Silahkan anak-anak terka-terka jawabannya. Selanjutnya marilah kita bahas pertanyaan tersebut satu persatu. Apa itu iman kepada Rasul Allah? Baik, kita akan membahas makna iman kepada Rasul Allah. Rasul Allah artinya manusia pilihan dari kalangan laki-laki yang diangkat sebagai utusan Allah dengan tujuan menyampaikan firman-firman Allah kepada manusia untuk dijadikan pedoman hidup. Jadi Rasul itu adalah seorang laki-laki. Jadi semua Rasul itu laki-laki, bukan perempuan. Nggak ada Rasulullah yang perempuan. Rasulullah itu adalah laki-laki dari kalangan manusia yang diangkat sebagai utusan Allah dengan tujuan menyampaikan firman-firman Allah kepada manusia untuk dijadikan pedoman hidup. Selanjutnya, iman kepada Rasul Allah artinya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memilih laki-laki dari golongan manusia sebagai utusannya dengan tugas menyampaikan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman hidup. Iman artinya yakin. Jadi kalau iman kepada Rasul Allah artinya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memilih laki-laki dari golongan manusia sebagai utusannya dengan tugas menyampaikan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh umat manusia untuk dijadikan pedoman hidup. Nah, iman kepada Rasul merupakan bagian dari rukun iman keempat. Jadi tidak sah iman seorang muslim apabila tidak mengimani adanya Rasul-Rasul Allah.
Adapun rasul-rasul Allah yang wajib kita imani jumlahnya ada 25 rasul. Kemudian fungsi iman kepada rasul. Berikut ini adalah beberapa fungsi iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. 1. Sebagai bukti iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tidak bisa dikatakan beriman kepada Allah apabila tidak mengimani utusan Allah, tidak meyakini adanya utusan Allah. Kenapa? Karena mustahil seorang manusia mengenal adanya Allah tanpa melalui utusannya, yaitu Rasul Allah. Jadi Allah mengutus seorang manusia pilihan untuk menyampaikan firman-firmannya, untuk menyampaikan ajaran-ajaran yang telah diwahyukannya kepada para Rasul. Tujuannya adalah sebagai pedoman hidup. Jadi Allah itu kan maha pengasih lagi maha penyayang. Sebagai bukti kasih sayang Allah, maka Allah tidak membiarkan umat manusia tersesat dan kemudian masuk neraka. Nah, supaya umat manusia tidak tersesat, maka Allah memberi petunjuk, yaitu dengan cara menurunkan wahyu melalui malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan wahyu tersebut kepada para rasul atau manusia pilihan yang ditunjuk sebagai utusan Allah. Tugasnya adalah menyampaikan firman-firman Allah yang diwahyukan tadi kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman hidup. Kemudian percaya adanya orang pilihan Allah. Jadi selain sebagai bukti iman pada Allah, fungsi iman pada Rasul yaitu percaya, mempercayai adanya orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada dua, yaitu nabi dan rasul. Kalau nabi itu mendapatkan wahyu tapi tidak wajib untuk disampaikan. Sedangkan rasul itu mendapatkan wahyu dan wajib untuk didakwahkan kepada umatnya. Kemudian yang ketiga adalah sebagai bentuk kepercayaan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah adanya Rasul Allah atau adanya utusan Allah. Jadi ciri-ciri Rasul Allah atau manusia yang ditunjuk sebagai Rasul adalah 1. Memiliki mukjizat. Yang kedua, memiliki sifat wajib seperti sidik, amanah, tabligh, fatonah. Nah, kalau sekarang ada orang yang mengaku Rasul, apakah asli atau palsu? Dipastikan bahwa Rasul yang ada setelah Nabi Muhammad adalah Rasul palsu, karena Nabi Muhammad adalah Nabi sekaligus Rasul penutup, dan tidak ada Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, menjadi lebih teratur hidupnya. Kenapa? Karena kalau kita meyakini bahwa Allah mengutus para rasul, nah otomatis kita akan meneladani orang yang dipilih oleh Allah sebagai utusannya tersebut. Karena Rasul Allah Subhanahu wa taala selain ditunjuk menjadi utusan, juga ditunjuk menjadi guru, atau ibaratnya adalah orang yang membimbing umat manusia ke jalan yang benar, ke jalan yang membawa keselamatan. Jadi kalau misalnya kita mau selamat, maka kita harus meniru Rasul. Rasul kita adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi kita harus berusaha meneladani perilaku Nabi Muhammad supaya hidup kita selamat. Kemudian terhindar dari dosa. Nah, orang yang beriman kepada Rasul otomatis akan membenarkan apa yang keluar dari mulut sang Rasul. Apa yang dikatakan Rasul pasti benar, baik itu ancaman maupun janji atau berarti janji surga lah istilahnya. Jadi ancaman atau kabar bahagia, kabar baik. Jadi supaya kita terhindar dari dosa, maka kita harus beriman kepada Rasul. Karena apabila kita beriman kepada Rasul, otomatis kita memenuhi rukun iman. Kemudian selain itu kita pasti akan meniru perilaku Rasul tersebut sehingga kita dapat selamat. Yang keenam, mendapatkan ampunan. Itu sudah pasti. Orang yang meyakini adanya Rasul sudah memenuhi rukun iman. Kemudian
setelah memenuhi rukun iman, maka orang yang meyakini adanya Rasul itu pasti mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah, terutama Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita sudah mentaati apa yang dikatakan Rasul, maka kita akan mendapatkan ampunan dari Allah, kita terhindar dari, kita diampuni dosa-dosanya, dan kita berhak masuk surga Allah. Berikut adalah nama 25 Rasul Allah. Rasul itu jumlahnya ada ribuan ya, tapi yang wajib diimani adalah 25. Yang pertama adalah Nabi Adam. Nabi Adam adalah Rasul sekaligus manusia pertama di bumi. Jadi kakek moyang kita adalah Nabi Adam, bukan monyet seperti apa yang dikatakan oleh Darwin. Manusia pertama adalah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam diciptakan sudah dalam keadaan dewasa, tidak berasal dari bayi. Karena Nabi Adam adalah manusia pertama, diciptakan sudah dalam keadaan dewasa, kemudian diberi akal yang sempurna, kemudian diberi ilmu yang sempurna. Artinya Nabi Adam itu sudah memiliki berbagai macam ilmu untuk bertahan hidup langsung dari Allah tanpa melalui proses sekolah. Karena Nabi Adam adalah manusia pertama. Kemudian selanjutnya adalah Nabi Idris alaihissalam. Kemudian Nabi Nuh, Nabi Hud, disusul Nabi Sholih, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Lut. Nabi Lut masih sezaman dengan Nabi Ibrahim. Nabi Lut adalah saudara sepupu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ismail, putra dari Nabi Ibrahim, putra pertama dari Nabi Ibrahim dengan istrinya Hajar. Kemudian Nabi Ishak, putra kedua dari Nabi Ibrahim dari istrinya Sarah. Kemudian Nabi Yakub alaihissalam, keturunan Nabi Ishak. Nabi Yusuf alaihissalam, keturunan Nabi Yakub. Nabi Ayub alaihissalam, keturunan Nabi Yakub, masih keturunan Nabi Yakub. Nabi Syuaib alaihissalam, keturunan Nabi Ayub. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Zulkifli alaihissalam. Nabi Harun adalah saudaranya Nabi Musa. Dan Nabi Zulkifli alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, putra Nabi Daud. Nabi Ilyas alaihissalam, kemudian Nabi Ilyas alaihissalam, anak angkat dari Nabi Ilyas. Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Nabi Isa dan Nabi Yahya ini masih sezaman. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi penutup. Setelah Nabi Muhammad tidak ada Nabi lagi. Kemudian Rasul Ulul Azmi. Apa itu Ulul Azmi? Silahkan anak-anak simak supaya tahu. Di antara Rasul Allah Subhanahu Wa Taala ada beberapa Rasul yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul yang diberikan kelebihan tadi disebut Ulul Azmi. Apa itu Ulul Azmi? Ulul Azmi berarti memiliki keteguhan dan ketabahan hati yang luar biasa dalam melaksanakan perjuangan menegakkan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka mencapai hasil yang maksimal. Siapa saja Rasul Allah yang termasuk Ulul Azmi? Nah, Rasul Allah yang termasuk Ulul Azmi antara lain satu Nabi Nuh alaihissalam. Satu Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat Nabi Isa alaihissalam. Yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya adalah sifat wajib Rasul Allah. Bukti kerasulan seseorang selain memiliki mukjizat, orang yang terpilih menjadi Rasul memiliki 4 sifat wajib. Antara lain 1, sidik, yang artinya benar. Jadi seorang Rasul itu harus benar dalam perkataan dan benar dalam perbuatan. Artinya ketika menyampaikan sesuatu tidak boleh hoax. Kalau menyampaikan sesuatu harus benar sesuai dengan keadaan. Kemudian benar dalam perbuatan. Artinya perbuatan itu sesuai dengan norma-norma atau ajaran-ajaran yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, amanah, yang artinya dapat dipercaya. Seorang rasul itu harus dapat dipercaya. Ketika dia mengemban tugas ya harus melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Ketika dia memiliki janji ya harus ditunaikan janjinya, tidak boleh diingkari. Kemudian yang ketiga, tablik, artinya menyampaikan. Seorang rasul wajib menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Karena tujuan rasul adalah diutus untuk menyampaikan ajaran-ajaran yang berasal dari Allah sebagai pedoman manusia, sebagai pedoman hidup umat manusia. Jadi seorang rasul tidak mungkin menyembunyikan informasi yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, fatonah, yang berarti cerdas. Seorang rasul sudah pasti cerdas karena rasul adalah manusia pilihan. Nah, anak-anak, adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan tadi adalah sebagai berikut. 1. Iman kepada Rasul Allah artinya meyakini bahwa Allah memilih seorang laki-laki dari golongan manusia sebagai utusan Allah yang bertugas menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya untuk dijadikan pedoman hidup. Yang kedua, iman kepada Rasulullah merupakan bagian dari bukti keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pembeda antara seorang Rasul Allah dan manusia biasa terletak pada mukjizat dan 4 sifat wajib yang tadi dijelaskan. Nah, anak-anak, itulah pelajaran hari ini tentang beriman kepada Rasulullah. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan Pak Fajrin, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya adalah tugas hari ini. Jadi tugas hari ini bisa anak-anak lihat. Nah, nanti silakan anak-anak sambil menulis soal, bisa di-pause video ini pada soal ini. Kemudian setelah itu anak-anak tulis, salin dalam buku tulis, kemudian anak-anak jawab. Setelah itu dikumpulkan di loker pada hari Rabu paling lambat pukul 12 siang. Nah, anak-anak, selanjutnya mari kita tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa kafaratul majelis. Mari anak-anak kita berdoa. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.